Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Lukman bersama Sangga Cerita, ceritanya para manusia. Sebelumnya thank you nih gue yang udah subscriber yang udah nonton video-video gue sebelumnya, yang udah selalu support gue. Mudah-mudahan selalu digampangkan rezekinya, dimudahkan semua urusan-urusannya. Untuk segmen kali ini gue datangkan narasumber yang akan bercerita di Gunung Lau. Tapi sebelumnya dia udah pernah gue panggil juga nih, yang pernah bercerita di Gunung Sumbing. Ini dia, Bang Pep. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah, sehat. Iya. Bang, gue mau nanya Bang, waktu itu di Gunung Lau lu tanggal berapa berangkat naik? Gua tanggal 30 Oktober 2016. Lama juga berarti ya? Lama. Bang, waktu itu lu ke Gunung Lau naik berapa orang? Gua naik 8 orang. 8 orang? 8 orang. Dari Jakarta berarti? Dari Jakarta. Nah Bang, ini kan lu cerita lu yang di Gunung Lau cukup serem nih. Ya. Bisa diceritain nggak Bang? Detailnya gimana? Oh, detailnya. Oke, gua waktu tanggal 30 Oktober 2016 emang gua sama kawan-kawan gue berlapan itu rencananya buat pendakian ke Gunung Lau. Iya. Lewat transportasi kereta. Cuman sebelum pendakian ini, H-1 itu gue kena kendala. Kendalanya itu tentang masalah kampus gue lah kuliah. Jadi gue agak memperjuangkan dulu buat pendakian. Itu udah H-1 tuh, dimana tiket kereta udah pada dibeli sedangkan gue belum, ya kan. Pas hari hanya itu gue baru ngabarin sekitar jam 12 siang ke anak gue kan. Gue ngabarin, gue bilang yaudah ayo gue jadi biarin gue naik tujuannya yang berbeda, yang penting satu jalur, ya kan. Dan pada saat itu gue berlapan beda kereta nih, gue sendiri yang beda kereta. Gue tujuan keretanya dari Pasar Senen menuju ke Malang, sedangkan rombongan gue yang tujuannya ke Solo Jebres. Di situ gue mencoba buat ya udahlah biarin, yang penting gue berangkat. Dapatlah kereta, naik kereta Mata Marga tujuannya ke Malang. Itu gue dapet jam 15.35 keberangkatan dari Pasar Senen, ya kan. Sedangkan rombongan gue itu dapet berangkat dari Pasar Senen ke Solo Jebres sekitar jam 16.30, ya kan. Di situ gua berangkat setengah jam 3-an, jadi setengah 4-an gua berangkat. Di situ gua ketemu lah tuh di dalam rombongan kereta kan, gerbong. Gua ketemu pendaki yang lain. Terus gua banyak nanya, bang naik sendirian? Agak bang, gua rombongan. Lah rombongannya mana? Gua beda kereta, ya kan. Lah kok bisa beda? Iya gua kehabisan tiket bang. Mau tujuan kemana? Gua ke Solo Jebres bang. Oh ke Solo Jebres. Ya udah, ya gue minta tolong dong ke pendaki yang lain. Bang, nanti jika kalau emang udah sampai di stasiun Solo Jebres, kalau gue ketiduran minta tolong bangunin. Jadi berhubung gue satu seat bangku sama pendaki lainnya, saya hello aja lah, ngobrol sama gue, minta tolong. Pendakian gue berangkat dari sana setengah 4 sampai di stasiun Solo Jebres itu gue sekitar jam hampir setengah 2, jam 2 pagi dini hari. Jam 2 pagi, sekitar jam segini lah, setengah 3-an. Gue berangkat sampai ke sana, gue turun dari stasiun, gue mencoba buat nyari makan dulu nih, ya kan? Karena kan berhubung perut kosong, gue nyari. Situ kan keluar stasiun tuh banyak tuh angkringan, kalau di Jawa mah banyak lah ya. Banyak, sekalian gue buat komunikasi ke saudara gua yang di sana buat menjemput gua buat pendakian. Itu gua makan. Selang gua makan itu sekitar jam 3 mau ke subuh, ada informasi tuh dari stasiun. Ada informasi dari stasiun bahwasanya agak keterlambatan sampainya stasiun dari Pasar Senen buat ke Solo Jebres nih. Terus gua kaget kan, gue seketika gue berhenti makan, gue bayar makan, gue samperin lah ke pusat informasi. Pada saat itu kan gue datang, gue nanya, kak
ada apa kok keterlambatan, ya kan. Gue tanya, oh iya mas ada keterlambatan nih. Kata pihak TKKI-nya bahwasanya ada keterlambatan delay buat sampai, tapi dia nggak menjelaskan secara detail. Akhirnya gue coba buat calling temen gue, telepon nggak diangkat-angkat nih, telepon nggak diangkat-angkat, sekali dua kali nggak diangkat-angkat. Akhirnya gue mencoba, gue tunggu sebentar dah sembari gue ngerokok sebat 2 bat, ya kan. Gue tunggu, tiba-tiba temen gue nelpon balik, nelpon, lu udah sampai belum, udah dapat kendaraan belum, emang kenapa, jemput gua di stasiun Wali Kukun. Dia bilang itu bukannya jauh, enggak, dia bilang bukan deket kok. Tadi gua udah nanya orang yang setempat, kata yang di petugas di Robong kan dekat. Jadi stasiun Wali Kukun ke stasiun Solo Jebres itu ibarat kata kayak Pondok Ranji Sudimara, jadi cuman sejauh itu kan. Gua tanya lagi, emang kenapa, keretanya tabrakan. Yang bener lu bercanda, yang bercanda lagi sini informasinya kata keterlambatan karena delay. Demi Allah kata dia. Serius, ya udah gue jemput sekarang. Ya udah GC. Terus anak-anak gimana? Gue sebelum gitu tuh bukan telepon. Alhamdulillah aman. Karena gua sama anak-anak rezekinya dapat gerbong, skala gerbong barang tuh, jadi di ujung di buntut. Akhirnya gue bergegas sama saudara gue, berhubung pas banget nih setelah gue habis ngangkat telepon temen gue, saudara gue datang bawa mobil kan. Akhirnya gue bilang, mas yuk anterin saya ke Wali Kukun, ini kereta dari tujuan besar Senen ke Solo Jebres agak crash, silakan mas keterlambatan. Oh yaudah yuk, gue berangkat lah tuh, muter sampailah di stasiun Wali Kukun. Cuman stasiun Wali Kukun itu dulu masih kecil tuh, nggak terlalu besar, jadi gue nunggunya itu pas banget di palang kan, palang kereta di pinggiran tuh aja. Di situ gue nunggu, gue calling dong, karena kan gue nggak tahu posisinya gimana. Karena di situ udah banyak orang-orang tuh turun dari kereta dengan panik, dengan kayak kaget lah, nangis segala macam. Gue calling, bilang gue udah sampai nih di palang kereta, nggak jauh dari palang kereta. Oh ya udah, gue ke situ nih sekarang. Terus anaknya gimana, barang-barang gimana? Gue bilang aman. Akhirnya gue jemput lah tuh, gue lari, gue samperin. Gue bilang itu, gue di sini berangkat 8 orang, 2 cewek, 6 cowok. Nah si cewek ini nangis dong, dia mau sempat nelpon orang tuanya, bahwasanya ada yang begini. Gue takutnya jadi khawatir. Bener. Gue bilang, ya jangan, enggak apa-apa, musibah mau nggak, yang penting udah pagi selamat. Jadi kan gue bilang udah yuk naik mobil udah gue siapin. Akhirnya gue bawa mobil, pas gue jalan, gue nggak langsung ke base camp gitu. Jadi gue langsung ke rest area dulu nih, gue nyari tempat rumah makan dekat sembari sholat subuh kan. Karena nggak dini hari gue bilang subuh. Dari situ gue makan buat tenangin, enggak nganggu sih buat lagi cewek dong. Ya kan kalau cowok mah yang penting kita selamat aman, cuman cewek takutnya psikolognya ya kan trauma itu yang ditakutin, belum naik gunung udah trauma. Cowoknya apa, akhirnya gue coba buat relax, gue tanya kan temen gue yang cowok tuh jadinya gimana. Dia cuma ngambil terakhir yang dipahamin di stasiun Cirebon Perjakan itu emang ada delay, entah delay komunikasi entah apa gitu dia bilang. Nah pas gue aja, yang si temen gue ini bilang, gue baru ngeh itu ketika kayak ada goncangan keluar begitu, posisi anak-anak lagi tidur, kaget semua kan karena kepentok. Zaman dulu kan kursi masih mepet banget tuh kereta kan, jadi tuh kursi. Dia bilang gue kaget, situ udah pada teriak-teriakan histeris kan. Gue bilang oh yaudah ya cukup, nggak lagi jelasin, yang penting keselamat dah. Gue bilang gue potong kan langsung gitu, gue makan, gue coba buat bikin relax temen gue lah yang cewek biar nggak terlalu trauma, karena kan dia juga perdana nih naik gunung sama gue ya kan. Gue ber-8 ini di perdana. Gue berangkat habis subuh itu jam 6. Gue berangkat dari rumah makan buat sampai ke base camp. Ya kan rencananya emang dari rumah itu udah di briefingin bahwasanya nanti kita trek pendakian itu ngelintas naik dari Cemoro Kandang turun ke Cemoro Sewu, terus
yang gue baca juga bahwasanya Cemoro Kandang sama Cemoro Sewu itu kan perbatasan lah ya, antara Jawa Tengah di Cemoro Kandang, Cemoro Sewunya di Jawa Timur, yang dia perbatasannya Gapura tuh, Gapura sama jembatan di situ kan. Akhirnya gue sampai di base camp itu jam 8, gue turunin barang-barang dari mobil, ya kan, gue persiapan, gue pamit sama saudara gue. Akhirnya saudara gue balik, gue registrasi tuh, gue registrasi semua anggota gue, temen-temen gue registrasi semuanya. Terus sebagian aja ngecek up pulang peralatan dari mulai logistik, P3K, salah camping, pakaian dan segala macam rupa lah gue siapin. Gue registrasi, gue coba nanya ke pihak base camp, masih yang situ ada yang pakai biasa rambut gimbal lah ya. Gue nanya, mas kok tumben buku tamu sepi, biasanya rame. Ya mas, emang kalau udah menjelang mau ke weekend gue naik ke minggu pagi, karena kan kebanyakan orang minggu pagi udah turun semua naik. Gue ambil minggu pagi emang sepi mas, dia bilang gitu. Oh emang nggak ada naik? Nah ya, oh ya udah, gue registrasi, ngobrol, mas aku izin, aku mau prepare dulu buat naik. Oh ya wes, kayaknya kan peralatan gimana, semua aman. Jadi juga selalu ngasih pesan jangan lupa sampah dibawa pulang, jangan ditinggal di atas, dia bilang gitu kan. Akhirnya gue di situ persiapan udah, gue briefing tuh dari 8 orang ini, gue kebagian tugas sebagai leader. Teman gue yang cewek ini si Ambon namanya, dia kebagian di sweeper buat ngejaga. Ya kan, gue briefing udah, gue doa berangkat start dari base camp itu sekitar jam 9, sekitar setengah 10-an gue jalan dari base camp. Ya kan, gue jalan karena setahu gue di laut itu dari 1 ke 2 jauh, 2 ke 3 juga jauh, ya kan. Cuman pas sampai di pos 1 di base camp itu gue belum briefing juga nih, gue lupa kita mau camping di pos berapa. Akhirnya pas di pos 1 gue ngeres bentar, gue briefing bentar bahwasanya nanti kita camp di pos 3 jam 5. Gue bilang Tuhan jam 5. Kalau emang nggak dapet jam 5 ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita tujuan buat camping istirahat di pos 3. Gue jalan pas sampai di pos 1, sebelum gue jalan gue siapin lagi kan gue peralatan dari P3K karena gue takut kejadian apa aja kan, gue taruh di tas gue paling depan. Gue jalan dari pos 1, jarak dari pos 1 ke pos 2 itu kurang lebih bisa 2-3 jaman lah ya, karena ngelewatin 2 bukit pertama masih aman santai, bukit 2 menjelang mau sampai di pos 2 ini capek nunggu. Tiba-tiba dia bilang break, nggak break, kenapa? Kayaknya gue dapet nih yang bener. Lalu bukannya bilang udah dapet, kagak, biasanya gue kadang telat kadang pas. Dia bilang oh ya udah break dia. Gue buka preset ya, akhirnya gue buka preset, gue suruh dia pakailah sesuai dengan SOP-nya dia buat datang bulan kan. Disitu gue udah mulai, gue siap, mau nggak mau gue ngejaga insentif nih, ngejaga insentif banget buat ke dia, ngejaga bahasanya kayak harus bener-bener gue jaga ketat banget nih karena kan dia lagi datang bulan kan. Akhirnya gue bilang, gue tanya juga ke dia gimana kondisi lu, dia kan gak sarapan udah, bahasanya tenaga gak fit, supaya buat vitamin juga gak cukup. Aman gue karena kalau gue capek gue kabarin. Oh ya udah siap. Gue jalan sampailah di pos 2 itu sekitar jam 1 kurang 15 menit, jam 12.45 lah. Sampai gue ngeres buat sholat zuhur kan, gue ngeres. Di situ gue nanya lagi tuh, gimana kayaknya? Aman kan? Aman. Oke, kalau emang aman, ya udah. Gue bilang, pokoknya lu kalau emang capek lu ngomong. Gue bilang kalau capek lu ngomong. Karena di sini kita datang bareng, berangkat bareng, naik bareng, turun harus bareng. Gue nggak mau pulang bawa jenazah. Baiknya gue gitunya udah. Iya Pep, tenang aja katanya.
Gue jalan dari pos 2 setengah 2, kan dia dari pos 2 ke 3 itu lumayan jauh tuh, 3 sampai 4 jam dong, ngelewatin 2 bukit. Gue jalan bukit pertama masih aman, masuk ke bukit kedua pertengahan, tiba-tiba gue ketemu ada orang tua yang paruh upaya lah, yang udah agak tua. Dia pakai baju hitam, celana hitam, bawa kresek itu sama lonceng. Sontak gue kaget dong. Pade dari mana? Ya kan, saya lo. Ini dari atas, kata dia. Oh mas, naik ya? Kata dia begitu gak sih Pade? Iya mah, Pade. Berapa orang? Sontak gue jawab dong, 8 orang Pade. Oh ya wes, kata dia, hati-hati di jalan. Jangan ada yang keduluan, kata dia ngasih pesan. Nah, jangan angku juga, kata dia. Jalan santai aja. Puncak nggak bakal pergi, kata dia bilang begitu kan. Oh ya udah, aku jalan duluan ya Pak De. Akhirnya gue izinkan jalan duluan dan ngelewatin rombongan gue dong, rombongan gue. Terakhir di Ambon nanti temen gue. Sebelum jalan, saat baru pertengahan bukit. Setelah bukit 1 bukit 2, mau ke pos 3 tuh sekitar jam itu aja gue. Setelah bukit 2 itu udah masuk asar setengah 5, jam 4 asar. Ya kan, akhirnya gue break lagi kan tuh asar. Gue nyamperin lah ke temen gue ketika mereka lagi pada break buat istirahat, makan, cemilan. Gue nyamperin, gue bisikin dong. Oh, tadi lu ngeliat kan? Iya. Gue mau nyanyi aja malu. Pas abis ngeliatin lu, masih agak kok kayaknya begitu kan dulu sih. Gue sempet nengok nggak ada. Nah, oh ya udah, cukup lama gue. Jangan dikasih tau. Dia nanya dong, lu ngapa main sip-sipin? Kagak, ini masalah cowok, gue bilang gitu aja kan. Oh ya udah. Gue nanya lagi, pokoknya gue bilang temen gue, kalau lu pakai capek lu bilang. Ya kan, jangan bilang lu nggak capek tapi lu capek. Gue nggak mau, gue bilang gitu kan. Akhirnya sontak gue juga ngasih kode ke dia, temen gue yang sweeper kan. Bon, kalau emang lu ngeliat gue capek, lu break aja, lu kira ke gue nggak bakal jalan, gue break terus. Ya yang aja, soalnya patokan di lu nih, karena gue nggak bisa ngeliat belakang dong, karena gue di leader depan, si Ambon ini belakang buat ngeliat kondisi ketika mereka udah mulai lelah kan, ya gue break. Akhirnya gue menjelang jarak masih ya sekitar 1,5 jam lagi buat sampai di pos 3. Itu gue udah sampai jam 5 itu sebelum pos 3 tuh. Sedangkan dari pos 2 ke pos 3 itu kurang lebih 1,5 jam lagi gue baru sampai. Nah gue bilang yuk bisa yuk, nggak apa-apa, kita nggak sesuai target, yang penting kita sampai pelan-pelan aja, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue jalan pelan-pelan sampailah gue maghrib di pos 3. Pas gue banget sampai di pos 3 nih maghrib, baru banget sampai duduk ngerungin kere, tiba-tiba hujan deras. Pas angin petir segala macam kan tuh, kayak cuaca badai lah. Karena gue memutuskan ya udah ntar lagi buka tenda, masuk dulu ke pos. Karena di pos 3 tuh agak seng gitu kan ke pos kan. Karena gue masuk, gue di situ gue nunggu temen gue buat bongkar semua peralatannya kan. Gue suruh sekarang buat masak segala macam. Gue nunggu sekitar sampai jam habis maghrib tuh sampai jam 8. Oh kagak berhenti, gue bilang begini. Ya udahlah, nggak apa-apa, kagak emergensi, kita buka aja tenda di dalam pos. Biarpun SOP-nya emang nggak boleh ya. Ini berhubung karena gue lagi kagak emergensi, ya mau nggak mau dong, ya kan. Dan posisi juga penjagaan lagi sepi, itu gue buka kan. Gue buka karena kan gue lihat temen gue udah lelah juga, biar dia buat ganti baju, istirahat, ya kan, bersih-bersih buat biar makan malam nih, habis itu istirahat total, tidur. Di situ jam 8:30 gue mencoba membagi-bagi tugas nih. Ada yang mencari kayu bakar, ada yang ngambil air nih, ya kan. Cuman gue harus garis bawahi nih, gue ngambil kayu bakar bukan dipotong. Gue ngambil yang udah patah, karena kalau dipotong ekosistem dong, nggak boleh kan. Nggak mau gue ngambil
anak-anak suruh ngambil, gue kebagian ngambil air nih. Pas banget gue ngambil itu, jadi jarak pos 3 ke sumber materi itu nggak jauh sih, jarak 50 meteran aja. Gue ngambil, bawa jerigen yang 5 liter, gue bawa sampai sembari gue nguduk kan biar kenyang. Pas baru keisi setengah, tiba-tiba gue dia manggil nih, Pep. Gue jawab dong sontak, yo ngapa? Gue bilang gitu kan, gue masih ngeliatin air lagi, gue ngeri luber kan. Pas menjelang mau penuh gigi-gigian, bentar lagi panggil lagi, Pep. Kontak lagi, gue mau tahu apaan sih, baru gue lagi ngambil. Terus juga gue balik ke pos, gue bilang gitu kan. Gue bilang udah penuh, gue bawa lah, gue tutup. Gue tanya dong anak-anak, lagi kan ngikut gue ngambil air ya? Kagak. Gue coba kayak gimana, Pep? Lah terus butuh lu, kagak, gue ngambil kayu. Oh ya udah. Tanya dong, emang kenapa? Nggak apa-apa. Besok gue, ya udahlah, gue biarin gue cukup aja, nggak mau gue ceritain. Gue bilang ambil air, gue bawa ke pos 3 kan, ke anak-anak juga. Akhirnya gue masak, gue istirahat. Itu jam 9 gue coba, jam setengah 10 gue makan malam kan. Gue makan malam, gue cek kondisi tim gue, dan gue juga kondisi gue udah mulai agak capek kan. Nah gue buat makan, istirahat. Sebelum gue istirahat dan sama anak-anak, gue sebelum istirahat gue briefing target mau ke puncak berangkat jam berapa baiknya. Terus ada yang bilang jam 2 aja katanya. Jangan, karena dari 3 ke 4 lumayan jauh. Gak apa-apa, kita gak usah buru-buru, gak usah ngejar sunrise, gue bilang gitu kan. Kayak jalan santai aja. Oh ya udah, paling subuh lah ya. Atau oh ya udah gak apa-apa. Paling kita ada perempuan nih, yang posisi lagi datang bulan, mau nggak mau kan kita ngikutin porsi keneganya dia dong. Disitu ya udah, gue bilang ketika anak-anak udah pada makan, gua sama temen gua yang sambutnya sebepat udah biarin anak istirahat, kita yang begadang, gua ngejagain ya minimal jam lu 2:30 lu gak tidur, ntar gua subuh dah. Nah itu gua mulai feeling gak enak, gua pribadi. Dan temen gua bilang jangan kan lu Pep, gue juga feeling gak enak. Sama-sama gak enak gue berdua. Pas anak-anak udah masuk tenda, gue masih di dalam pos 3 kan ada lain segitu, gue masih gak masuk ke tenda sih, di luar. Lagi duduk di matras, lagi ngobrol. Tiba-tiba seng gue tuh goyang. Seng gue goyang. Kayak dioyak-oyak gitu. Terus dimainin tuh kayak serang. Ya kan gue bilang biarin dah, gue main celak-celakan juga kan. Apa nih nggak beres, udah nggak apa-apa. Gue jalan sama temen gue berdua, gue tutup, gue nggak keluar dari pintu pos gitu. Gue cuma nutupin pakai kayu balok di pintu, gue tutup gitu tuh. Gue tutup kan biar takutnya ngeri ada hewan buas aja kan. Sama orang kan tau lah, biasanya kalau udah ditanya gitu pasti ada orang. Gue tutup, gue bilang gue balik lagi duduk depan tenda tuh, dari depan tenda begitu gue duduk. Jam 12 malamnya itu yang parah banget, yang di atas sengnya itu tuh kayak batu duar, tapi nggak jebol sama sekali. Gue cuma main lihat-lihatan doang, temen gue main cot-coletan. Jangan tidur dah, tunggu. Terus gue berdoa aja, gue bilang kalau emang ada yang itu ya kita datang baik-baik gitu loh. Kita datang baik-baik, kita nggak ganggu segala macam. Itu sampai jam 2:30 tuh masih, cuman yang dari jam 12 sampai jam 1, wah itu mah bukan main. Jadi kayak batu jatuh dari atas tapi nggak jebol tuh seng. Udah gitu seng kiri kanannya di goyang-goyangin, dimainin tuh serang. Dan gua langsung pas ketika suara itu banyak berisik banget, gua ngecek dong temen gua, bangun nggak? Gua takutnya dia bangun. Ternyata gua lihat